nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, opa, oma, para rekan-rekan muda, para suster, selamat pagi. Selamat Paskah. Anak-anak yang sudah berkumpul di depan, sudah sarapan belum? Sudah ya? Oh belum. Yang belum jangan sampai pingsan ya. Nah, di sini ada dua frater, dia nanti akan memberikan hadiah dan kejutan buat anak-anak yang ada di depan. Setuju? Jadi anak-anak yang ada di belakang mau ke depan nggak? Nah loh, bangkunya cukup nggak? Kalau nggak cukup, nanti yang di belakang juga dapat hadiah juga, ya. Langsung senang ya. Romo Dipta sudah juga menyiapkan hadiah yang sangat luar biasa. Nah, nanti anak-anak pokoknya jangan tertidur, jangan ngantuk ya, dan juga jangan pulang sebelum misa selesai. Nah, ya. Kalau ada yang mau tidur, ada yang ngantuk, ada yang mau sudah semalam begadang, nggak apa-apa tidur, tapi pas kolektor bangun. Nah, bercanda ya. Saudara-saudari, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, hari ini kita bergembira karena Paskah membawa kita pada yang namanya kemenangan. Kemenangan Kristus mengalahkan maut juga adalah kemenangan buat kita semua. Maka mari dalam kegembiraan ini kita bersama-sama membawa sukacita dan kegembiraan itu dalam keluarga dan masyarakat kita. Maka mari sebelum mulai perayaan Ekaristi ini kita hening sejenak, kita periksa batin kita mohon ampun atas dosa dan kerapuan kita di hadapan Tuhan. Sadar kita orang berdosa, maka marilah dengan kerendahan hati kita mengakui segala kelemahan itu di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga saudara-saudari anak-anak sekalian senantiasa diberkati, dibimbing, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita kepada hidup yang kekal. Kepada Allah di surga dan damai di bumi
sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengagungkan hari ini dengan membangkitkan putra-Mu dari alam maut yang membuka harapan hidup kekal bagi kami. Maka kami mohon teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru yang Kau anugerahkan berkat kebangkitan putra-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama di Kau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Kornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik, dan ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri, yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberikan kesaksian bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan.
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kamu tahu bahwa ragi yang sedikit saja dapat mengkamirkan seluruh adonan. Maka buanglah ragi yang lama, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab Kristus, anak domba Paskah kita, sudah disembelih. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan roti yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Hai umat Kristen, pujilah Kristus sang kurban Paskah, anak domba menebus domba-domba, Kristus tanpa noda, damaikan pendosa dengan Bapa. Maut dan kehidupan dahsyat saling menyerang, Sang Kristus yang hidup bangkit jaya. Katakan Maria yang kau lihat di jalan, lihat kubur Kristus yang hidup dan kemuliaan kebangkitan. Kesaksian malaikat, kain peluh dan kafan, Kristus harapanku bangkit, mendahului ke Galilea. Kita yakin Kristus sungguh bangkit dari kematian. Engkau Raja pemenang,
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita merenungkan firman Tuhan yang kita dengarkan. Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat Paskah. Anak-anak semuanya selamat Paskah. Anak-anak selamat Paskah. Hari Raya Paskah itu kita ngapain? Apa? Telur? Masak telur ceplok. Ya, hari ini hari Raya Paskah, anak-anak yang terkasih, kita mau merayakan, kita mau bersuka cita karena apa? Karena Yesus sudah bangkit, ya. Karena Yesus sudah bangkit, maka kita mau bersuka cita. Yesus bangkit dari mana? Ya, bangkit dari salib. Kalau bangkit dari salib namanya Yesus turun dari salib. Ya. Jadi Yesus bangkit dari kematian.
kematian. Ya, jadi Yesus itu ya dia mengalami kematian untuk apa? Ada yang tahu? Untuk nyeplok telur ya. Untuk menebus dosa kita semua ya, anak-anak semuanya. Ya. Anak-anak pernah main di kuburan atau enggak? Belum pernah? Oh, ya. Ya, jadi anak-anak yang terkasih, hari ini ya Romo akan memberikan memberikan bukan hanya Romo tetapi juga frater-frater dan juga Romo Kesar nanti akan memberikan pesan-pesan untuk anak-anak semuanya. Nah, tugas Romo hanya mengantar. Pesannya akan disampaikan oleh mereka semua. Ya. Maka anak-anak yang terkasih, Romo akan mengundang frater untuk bermain bersama dengan anak-anak dan menyampaikan pesan Paskah tahun ini. Silakan frater. Selamat pagi semuanya. Frater, kayaknya kurang adil. Yang jawab itu anak-anak doang, yang di belakang itu kayaknya nggak jawab. Maka kita harus menyapa semuanya, mulai dari balkon paling atas. Yang belakang. Balkon paling atas, selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Aduh, kurang semangat gak Kurang sih? semangat ya. Kita ulang Frater Danes. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Coba sekarang kita coba yang balkon sebelah. Ada orangnya gak ya? Ada ya. Coba yang balkon sebelah kiri boleh berdiri dong. Ada anak-anaknya gak? Ada Iya. ternyata. Kita sapa ya. Anak-anaknya udah berkumis. Iya. Kok anak-anaknya jadi dewasa ya? Oke, kita sapa ya. Yang di sebelah sana, selamat pagi. Selamat Pagi. Oke, ini mantap ini. Di sebelah sana ada gak orangnya? Ada juga itu. Boleh dong berdiri. Tangannya doang loh. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini yang bling-bling ini Aduh, dari KUR juga. Itu yang emas-emas apa Iya. tuh? Selamat pagi. Sekarang teman-teman yang paling depan harus paling semangat, oke? Paling semangat. Selamat pagi. Saat. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Frater Danes, Yes. nggak afdol nih kalau nggak ada pantun. Wah. Frater Rian udah nyiapin pantun ternyata. Wah, udah dong. Aduh. Oke, Nanti siap. jawab cakep ya. Oke? Boleh. Bakso sapi atau bakso ikan? Cakep. Maunya dua-duanya. Cakep. Halo teman-teman, selamat Paskah semuanya. Selamat Paskah. Wah. Kayaknya Frater Danes juga punya pantun deh. Karena Frater Rian udah nyiapin, Frater harus juga Oke. membalasnya dong. Tahu ya aturan pantun ya, semua pantun pasti cakep. Petir bukan sembarang petir. Cakep. Mutiara bukan sembarang mutiara. Teman-teman jangan khawatir. Hari ini Tuhan Yesus bangkit, mari kita bergembira. Oke. Oh iya, saat tercium kayak ada bau-bau nih. Kemarin Romo Kesar tuh khotbah ya. Orang yang sering mandi itu kalah sama orang yang sering senyum. Wah. Di sini siapa yang belum mandi? Iya, nggak ada. Oh, Ada loh yang belum mandi loh. Bapak ibunya tolong dicek ya, ini anaknya belum dimandiin. Tadi pagi bangun jam berapa? Iya, maka karena yang belum mandi itu kalah ganteng dengan yang Senyum. suka senyum, maka mari kita saling memberi senyuman kita kepada samping kiri kanan kita. Iya. Sambil ucapin selamat Paskah. Paskah. Teman-teman, di sini Yes. tunjuk tangan siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus itu baik. Wah, Yeay. semua percaya Tuhan Yesus baik. Makanya Frater mau ajak kita semua nyanyi refrennya doang. Tuhan Yesus baik. Oke, Tuhan Yesus baik. Udah Teman-teman, selesai, boleh turun tangan ya, udah selesai. teman-teman anak Binaiman ini pasti tahu banyak
lagu-lagu itu. Karena Lagu rohani ya. kata-katanya juga hebat-hebat. Maka boleh diangkat? Yes. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang kedua lebih cepat. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke, gerakannya kayaknya nggak cuma tepuk tangan Iya, doang deh. kurang Frater Rian. kalau nggak ada gerakannya. Iya, nanti Frater Rian nyanyi, Frater tunjukin gerakannya ya. Oke, teman-teman siap. ngeliatin gerakannya, semua harus ikut. Ikut. Oke, diangkat lagi. Tuhan Yesus baik. Ikutin ya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang lebih cepat ya, sekali lagi. Tuhan Yesus baik. Lagi. Lebih cepat. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke, tepuk tangan dulu dong. Frater Rian, tadi Romo Kaisar bilang Frater akan memberikan kejutan. Sebenarnya yang terkejut itu bukan teman-teman. Siapa dong? Karena kita duluan sebenarnya yang terkejut disuruh minta nyanyi di sini. Maka Romo dan juga kakak-kakak pembina udah menyiapkan hadiah. Siapa yang mau hadiah? Iya. Frater Rian udah mempersiapkan pertanyaan. Nanti teman-teman yang mau hadiah setelah mendengar pertanyaan dari Frater Rian, cepat-cepat langsung angkat tangan. Oke, Frater Rian. Yang kur jangan takut, pasti bakal dapet Yes. kesempatannya ya. Oke, pertanyaan yang pertama, yang paling gampang dulu nih, yang nggak ada pasca-pascahannya deh. Siapa Romo yang kemarin misa malam pasca jam belum. Sebentar dulu. jam turun dulu 5 sore. Nih kamu. Wah, ini paling cepat ini. Namanya Kamu siapa? Maju ke depan. Namanya siapa? Romo Kaisar. Loh, nama kamu dulu. Namanya Romo kamu dari Kaisar. siapa? Romo ada yang sama namanya. Nama kamu siapa? Leticia. Leticia, kemarin siapa yang memimpin misa yang pertama? Romo Kaisar. Romo Kaisar. Betul. Kakak-kakak, kamu ke sana ya. Ini nanti. Oke. Kita lanjut Oke, ya. tunggu sini. Pertanyaan yang kedua. Siapa dari Injil tadi ya? Nama orang pertama yang melihat kubur Yesus kosong. Siapa, Frater Daniel? Kayaknya ini nih. Ayo kamu yang kotak-kotak, ayo maju. Kamu siapa, halo namanya? Jevan. Siapa orang yang pertama melihat kubur Yesus kosong? Bunda Maria. Hah? Yakin kamu? Siapa? Tadi udah bener, namanya udah bener Maria. Tapi siapa? Maria siapa? Maria Magdalena.
Oke, lanjut pertanyaan yang ketiga. Gampang banget ini. Tapi ini khusus barisan yang sini deh. Barisan yang sini ya. Ya biar lebih kelihatan. Turun dulu, turun. Berapa lama Yesus berada dalam kubur? Kamu sini. Halo, siapa nama kamu? Andrew, pertanyaannya apa, Fraterian? Berapa lama Yesus berada dalam kubur? Jawabannya? 3 hari. 3 hari. Betul. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan yang keempat ini buat yang di sana deh. Buat Yang di sini tenang, yang di sini tenang. nanti bakal dapet, tenang. Pertanyaan yang keempat. Pak Daniel lihat ya. Berapa kali Petrus menyangkal Yesus? Sebentar, Frater. Diulang lagi pertanyaannya. Oh, kurang jelas ya? Sebentar. Supaya pertanyaannya jelas, kita harus diam dan mendengarkan. Oke, Fraterian, pertanyaannya. Berapa kali Petrus menyangkal Yesus? Ya, kamu dulu. Oke, halo, kamu namanya siapa? Brigita. Frater, pertanyaannya apa? Berapa kali Petrus menyangkal Yesus? Berapa kali? Iya, sebentar. Cepet amat jawabnya. Berapa kali Petrus menyangkal Yesus? Jawabannya? 3 kali. 3 kali setelah Petrus menyangkal. Fansnya banyak banget ini fansnya. Setelah Petrus menyangkal ada bunyi apa? Binatang? Apa yang berkokok? Ayam. Ayam berkokok. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan. Dulu. Pertanyaan terakhir, Frateria. Pertanyaan yang terakhir ya. Barisan yang sini deh, barisan yang sini. Siapa yang ikut? Turun dulu tangannya. Turun dulu. Tenang. Siapa yang ikut membantu salib Yesus? Wah, itu paling belakang. Paling pertama ini. Kamu. Ayo. Pertanyaannya, Fraterian. Siapa nama orang yang membantu memikul salib Yesus? Siapa jawabannya? Simon dari Kirene. Simon dari Kirene. Tepuk tangan. Terima kasih kakak. Oke, teman-teman tetap di depan. Nah, tadi kita udah meyakini bahwa Tuhan Yesus Bangkit. baik. Maka karena Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sangat cinta kepada kita, kita pun juga mau mencintai Yesus dengan sepenuh hati. Maka kita mau bernyanyi apa? Aku cinta Yesus. Nah, nanti teman-teman yang di depan juga ikut ya. Ayo. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Kita ganti, karena kita cinta bangsa Indonesia, kita ganti ke bahasa Indonesia aja supaya semua bisa nyanyi. Oke? Lanjut.
Aku cinta Yesus sedalam-dalam-dalamnya. Aku cinta Yesus sedalam-dalam-dalamnya. Cintaku dalam sedalam-dalam-dalamnya. Cintaku dalam sedalam-dalam-dalamnya. Oke. Karena Tuhan Yesus bangkit, kita juga mau bangkit berdiri. Ayo yang teman-teman kita dong. bangkit berdiri. Ada gerakannya juga, Fraterian. Gimana tuh? Fraterian yang nyanyi, Frater Danis yang Oke, siap. mencontohkan. Kamu juga ikut ya, contohkan. Oke. Siap ya. Aku cinta Yesus sedalam-dalam-dalamnya. Aku cinta Yesus sedalam-dalam-dalamnya. Turun cintaku turun lagi. Naik Sedalam-dalam-dalamnya cintaku lebih turun lagi. Naik sedalam-dalam-dalamnya. Aku cinta Yesus sedalam-dalam-dalamnya. Aku cinta Yesus sedalam-dalam-dalamnya. Cintaku dalam sedalam-dalam-dalamnya. Cintaku turun lagi. Naik sedalam-dalam-dalamnya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. dong. Boleh duduk. Terima kasih teman-teman. Boleh duduk. Fraterian. Iya. Tadi di lagu terakhir, kenapa gerakannya itu cintaku dalam turun, tapi terakhir sedalam-dalamnya itu naik. Kenapa coba? Gimana tuh Frater Iya. Danis? Karena ketika Yesus wafat di kayu salib, turun ke antara orang mati, turun. Jadi kita turun. Tapi setelah turun apa? Setelah kematian Yesus ada Kita. Maka setelah itu kita naik sedalam-dalam-dalamnya kita naik. Jadi setelah turun ke dalam kematian, Yesus bangkit. Maka teman-teman, kalau misalnya kita banyak peristiwa-peristiwa atau pengalaman-pengalaman jatuh, kita males, kita mungkin nakal, jangan takut dan jangan khawatir, karena kita harus bangkit bersama Yesus. Yang tadinya malas harus jadi rajin. Yang tadinya sedikit nakal jadi lebih baik. Tadi teman-teman, siapa di sini yang seneng banget dapat hadiah? Kan nggak semuanya dapat hadiah ya. Tenang aja, nanti semua pasti dapat Dapat bingkisan. Teman-teman tahu gak? Waktu kemarin kita Jumat Agung nih ya. Jumat Agung suasananya sedih banget. Musik nggak ada. Tuhan Yesus disalib. Tapi sekarang kok teman-teman sekarang bisa seneng banget. Nah kayak tadi dibacaan Injil ya. Maria Magdalena yang ngelihat kubur Yesus kosong, langsung lari-lari ke para murid. Itu artinya apa? Karena mereka ada kesenangan, ada kebahagiaan. Nah makanya teman-teman, setelah kita sudah merayakan Paskah ini, diharapkan kita juga merasakan kebahagiaan, merasakan sukacita, dan juga nanti di keluarga teman-teman jangan jadi anak-anak yang nakal, harus jadi anak-anak yang baik di rumah, di sekolah, dan di gereja. Setuju teman-teman? Kita Setuju. ngomong bareng-bareng ya. Aku mau jadi anak baik. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Aku mau jadi anak baik. Oke, Fraterian, sebenarnya kejutan kita itu belum seberapa. Ada yang ya? lebih mengejutkan lagi pada misa apa hari tuh? ini. Kejutannya langsung dari Romo Pesaro ya. Oke. Kejutan apa ya, Frater ya? Anak-anak mau kejutan? Ya. Romo mau ke depan situ ya, kasih kejutan ya.
ditemani oleh Romo Dipta, ya. Romo Dipta jangan duduk-duduk aja, ya. Anak-anak, adik-adik semua, Bapak Ibu sekalian, Romo punya harta karun. Mau tahu harta karunnya apa? Ini. Nah, ini harta karun. Ih, Romo punya harta karun nih. Tahu ini harta karunnya apa? Ini ada apa? Ini adalah mata karun yang paling indah sekali. Ada mutiara. Nah, siapa yang mau dapat ini? Ini kalau kamu telan keselak ya. Jangan ditelan ya. Nah, ini kalau kita melihat mutiara itu berharga, yang paling berharga dari mutiara adalah Tuhan Yesus. Percaya atau tidak Tuhan itu bangkit? Percaya atau tidak Tuhan itu bangkit? Percaya tidak? Nah, kalau percaya, Romo mau kasih suatu ilustrasi kalau Tuhan itu yang maha kuasa saja bisa bangkit dan bisa hilang dari kuburnya, maka Romo juga mau kasih tahu bahwa Romo saja bisa menghilangkan segala sesuatu yang sederhana, apalagi Tuhan. Nah, saya butuh Romo Dipta, tolongkan ada kain putih Romo ya. Jadi asisten sulap saya dia. Nah, kain putih ini kalau kita lihat anak-anak, mutiara ini yang paling berharga. Jadi kalau saja Allah itu bisa membangkitkan Kristus, kenapa hal itu mustahil? Tidak ada yang mustahil. Maka kalau kita lihat ya, ini tadi ada yang namanya apa? Mutiara. Mana mutiaranya? Ada di sini. Kalau mutiara ini, anak-anak bilang bim salabim tekotek. Coba bilang. Bilang lagi yang kencang sama-sama. Bim salabim. Yang kencang 1 2 3. Nah, Romo Dipta pegang ininya 1 2 3. Hilang. Ya. Tutup lagi. Sekarang Romo kasih lagi suatu hal yang menakjubkan lagi. 1 2 3. Dan sekarang Romo mau kasih Romo Dipta yang namanya mutiaranya. Romo Dipta pegang mutiaranya. Nah, kalau tadi Romo bisa menghilangkan mutiara dan mengadakan lagi, betapa Tuhan juga bisa menghilangkan. Kenapa Romo Dipta? Nah, kalau bangkit dari kubur, Tuhan Yesus bangkit, dan Tuhan Yesus itu bisa memberikan kepada kita kekuatan, maka ketika Yesus bangkit, kita semua jangan sampai kehilangan apa? Kehilangan harapan. Ya, kehilangan harapan, dan juga jangan sampai kehilangan semangat untuk berjuang, anak-anak sekalian. Nah, tadi Romo Dipta ada di mana, kanan atau kiri? Ada di mana, kanan atau kiri? Tebak. Rater, tolong pegangin dong. Nah, tadi ada di kanan atau di kiri? Tebak dulu. Di kanan. Sekarang Romo tarik ya, yang ada di tangannya Romo Dipta, Romo hilangkan. Bilang tadi apa namanya? Bim salabim tekotek. Bilang. Bim salabim tekotek. Hup, ya. Romo buka tangannya. Ya. Hilang. Nah, sekarang apakah ada di sini? 1 2
2, 3 bilang bim salah bim teko teko tek. 1, 2, 3 kita buka. Ya. Ada kan? Nah. Jadi kalau Romo saja bisa, betapa Tuhan Allah yang maha baik itu. Kalau kita merayakan Paskah, maka jangan sampai kehilangan harapan. Kalau kita lihat harapannya hilang, maka tadi kita akan memberikan yang namanya apa? Harapan itu oleh Allah yang Maha Kuasa. Kita berdoa sekarang, sebut haleluya. Haleluya. Nah, wah, itu dia luar biasa. Nah, ada lagi kan? Nah, kalau yang sekarang lagi kehilangan pekerjaan, jangan putus harapan. Kalau saudara-saudari hilang harapannya, saudara-saudari, maka jangan khawatir. Bilang tadi haleluya lagi. Haleluya. Maka yakinlah, pasti kalau kita berjuang pasti akan mendapatkan pekerjaan lagi. Nah, kalau saudara-saudari sekarang kehilangan jodoh, siapa yang kehilangan jodoh? Bukan anak-anak, ya. Bukan anak-anak. Ya. Siapa yang kehilangan jodoh angkat tangan? Nah, Romo mau kasih tahu bagi yang kehilangan jodoh nih, ya. Sekarang kita lihat balik-balik tadi, apa tadi mantranya apa? Apa yang disebut tadi? Jangan tekotek-kotek. Haleluya. Yang hilang. Kalau kita sebut haleluya berarti apa? Pujilah Tuhan. 1, 2, 3. Haleluya. Dan sekarang ada lagi. Ya. Sekarang Romo kasih lagi ke Romo Dipta. Romo Dipta, mana tadi yang saya kasih? Saya kirim lagi ke Romo Dipta. Nah, ya, bilang lagi haleluya. 1, 2, 3. Nah, sekarang yang di sini harus kosong dulu. Kirim ke Romo Dipta. 1, 2, 3, kosong. Nah, Romo ambil ya, Romo ambil. diambil ke Romo Dipta, ambil. Nah, sekarang ada di tempatnya Romo Dipta. Nah. Tebak ada di mana? Ada di sini. Ada di kanan kiri? Ada di kanan mana? kiri? Di kanan Romo Dipta. Kanan. Dibuka Romo Dipta ada di mana? Nggak ada. Karena sudah Romo kirim lagi, balikin lagi ke sana. Sekarang kita lihat ya, apakah ada? Kita sebut lagi tadi namanya apa? Haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Iya. Oh, ada lagi ternyata. Tepuk tangan buat Romo Kesara. Nah, jadi pesannya sangat singkat buat anak-anak semuanya. Kristus yang bangkit, Kristus memberikan harapan. Jangan takut kalau saudara-saudari kehilangan, pasti kita akan mendapatkannya kembali kalau kita percaya sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya. Nanti kalau ada yang mau belajar, Romo kasih tahu triknya ya. Nah, tapi setelah nanti misa. Sekarang anak-anak, Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita bawa sukacita Paskah kita. Mari kita mohonkan rahmat Tuhan, kita berdoa, dan kita akui kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati,
yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Marilah kita berdoa. Saudara-saudari, kita panjatkan doa kepada Bapa di surga yang membangkitkan Yesus Kristus dari kematian agar dapat menemukan hidup sejati kepadanya. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat, namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati mengamalkan semangat pengorbananmu di tengah masyarakat. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, Selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian kesejahteraan umat manusia. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, Selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, Selamatkanlah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dari tetap tinggal bersama kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan, dan kegembiraan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Kau berkenan kembali
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkatilah kami dan terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini. Kami mohon persatukanlah persembahan kami ini dengan persembahan anak domba Paskah yang kini telah bangkit dengan jaya, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Kami memuji Engkau setiap waktu ya Tuhan, tetapi teristimewa pada malam ini kami memuji Engkau sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan, sebab dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat dia menghancurkan kematian, dengan bangkit ia memulihkan kehidupan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah ini, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat memandahkan kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa dan bernyanyi. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikan iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan hidup baru kepada kami melalui kebangkitan Putra-Mu yang kami rayakan ini. Semoga berkat kuasa kebangkitannya kami diantar sampai pada kehidupan yang abadi. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Silahkan duduk. Bu Bapak, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, saya Romo Dipta, para Dewan Paroki Harian dan Dewan Pleno mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Dan mengucapkan juga terima kasih untuk para petugas yang sudah membantu pada hari ini. Untuk kur dari anak-anak, kita beri tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih sudah ikut memeriahkan dalam perayaan Paskah Anak yang kita rayakan hari ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh petugas liturgi yang lainnya, dari Prodiakon, Miss Dinar, Tati, Lektor, Lektris, dan semuanya. Dan juga terima kasih untuk wilayah Andreas yang telah menjadi panitia, yang sudah membantu kita untuk merayakan Trihari Suci. Juga untuk para petugas keamanan yang sudah membantu. Saudara-saudari, anak-anak sekalian, nanti akan ada pemberkatan telur Paskah. Biasanya telur Paskah itu kok diadakan pada saat Paskah. Kenapa, Romo? Tentu ini adalah tradisi, ya, bukan kebiasaan secara rohani, tetapi tradisi saja. Tradisi yang tentu menggambarkan kehidupan baru. Telur melambangkan kehidupan yang akan mulai muncul. Begitu juga Kristus yang bangkit melambangkan kehidupan. Maka pesan Paskah pada hari ini juga mengajak kita untuk memiliki harapan akan kehidupan yang baru, kehidupan yang cerah di depan kita. Segala sesuatu yang hilang, kita kehilangan harapan, kehilangan semangat, dipulihkan dengan kebangkitan Kristus. Maka telur nanti akan diberkati dan dibagikan kepada semua anak-anak, terutama khususnya. Setelah itu juga ada berbagai orang yang sangat baik yang mau menyumbangkan sedikit bingkisan untuk kita semua. Maka terima kasih untuk para donatur yang sudah membantu, yang nanti akan dibagikan kepada semua anak-anak yang ada di sini. Senang tidak? Mau dapat bingkisan anak-anak? Baik, kalau gitu satu-satu dulu kita mohon berkat juga untuk telur-telur yang akan dibagikan ini. Telurnya akan dibagikan dan akan didoakan oleh saya dan Romo Dipta. Ya Tuhan, berkati telur-telur ini, tanda kehidupan dan juga keselamatan bagi kami semua. Semoga berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Dipta dan juga para frater yang sudah ikut bersama dalam Ekaristi ini, khususnya juga para frater yang dari seminari tinggi untuk 3 hari bersama dengan kita. Bu Bapak, saudara-saudari, anak-anak sekalian, kita tutup perayaan syukur ini dengan mohon berkat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga berkat perayaan Paskah hari ini, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim memberkati saudara
dan melindungi saudara terhadap segala bahaya dosa. Amin. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara lewat kebangkitan Putra Tunggalnya memenuhi hati saudara dengan karunia-karunia abadi. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara diantar Tuhan masuki pesta sukacita abadi. Dan semoga saudara-saudari anak-anak sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari anak-anak sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Mohon perhatian bagi para orang tua yang memiliki anak berusia BIA atau BIR. Mohon tunggu di dalam gereja karena ada pembagian goodie bag dan telur Paskah. Terima kasih.